Saat ini kita sudah ada di akhir zaman dan akan segera beralih ke zaman baru yang sama sekali berbeda dengan saat ini. Tipe manusia seperti apa yang bisa hidup di zaman yang baru nanti? Jangan khawatir, akhir zaman belum tentu kiamat. Akhir zaman adalah akhir dari sebuah zaman yang sedang berlangsung yang akan digantikan oleh zaman baru. Dengan kondisi peradaban yang sama sekali berbeda. Saat ini kita sedang berada di fase ini, apa tanda-tandanya? Kalau peradaban kita di zaman ini sudah tua dan akan segera berganti ke peradaban yang baru. Yang pertama, peradaban kita sudah terlalu banyak diselimuti oleh perang orang, tak hanya menghancurkan manusia, tapi juga merusak bumi. Yang kedua, terjadi penjajahan, bahkan sampai sekarang pun penjajahan tetap ada walaupun berganti nama. Penjajahan bisa terjadi karena adanya keserakahan kelompok manusia yang ingin menguasai sumber daya alam di wilayah tertentu. Yang ketiga, alam sudah terlalu banyak dieksploitasi untuk kepentingan bisnis semata hingga rusak dan mengacaukan iklim. Keempat, adanya budaya patriarki yang kebablasan sehingga laki-laki menjadi begitu dominan dan tanpa sadar menindas perempuan. Kelima, agama-agama sudah bergeser fungsinya menjadi alat politik dan doktrin hidup yang fanatik dan radikal. Semua kekacauan ini disebabkan karena terlalu dominannya energi yang atau maskulin yang menyelimuti peradaban kita. Alam semesta atau Tao terdiri dari yin dan yang atau feminin dan maskulin. Yin yang feminin menghasilkan sifat pasif, mendengar, menerima, mengelola atau merawat, imajinatif, holistik, keibuan, egaliter, kebijaksanaan, intuitif, dan cenderung berpikir dengan otak kanan. Peradaban yang dominan energi yin-nya akan tampak sebagai peradaban yang egaliter atau sama derajatnya, ekologis atau seimbang dengan alam dan lebih harmoni. Karena sifat energi yin adalah merawat dan ekologis, sedangkan energi yang atau maskulin identik dengan sifat aktif agresif, ingin menguasai, dominan, mengejar, egois, parsial, rasional, kompetitif, dan cenderung berpikir dengan otak kiri. Peradaban yang didominasi oleh energi yang akan tampak, di mana laki-laki menjadi faktor yang dominan dalam masyarakat. Laki-laki dipercaya sebagai pemimpin dan pengambil keputusan yang penting dalam masyarakat. Namun, karena laki-laki adalah makhluk maskulin atau yang, maka peradaban akan didominasi dengan perang dan penjajahan karena pada dasarnya laki-laki memiliki ego, ingin menguasai dan ingin bersaing untuk mendapatkan kemenangan. Jika hal ini diteruskan, maka bumi bisa rusak. Bumi dengan sendirinya akan mencari titik keseimbangan yang baru, yakni dengan menaikkan energi yin dalam peradaban. Maka setelah ini yang akan mundur demi yin ke depan akan semakin banyak muncul wanita yang mengambil peranan dalam masyarakat, akan semakin banyak. Muncul gerakan merawat alam yang sudah rusak dan tertimbun sampah. Akan banyak muncul gerakan-gerakan pemberdayaan manusia terutama untuk wanita dan anak-anak. Dan akan muncul kesadaran baru bahwa manusia harus hidup harmoni dengan alam. Nanti setelah zaman yang baru ini mencapai titik keseimbangannya, peradaban kita di bumi ini akan saling terkoneksi, saling menyatu, lebih damai, dan kita semua hidup dalam harmoni. Namun sebelum zaman yang baru ini tiba, akan ada beberapa gejolak baik alam maupun sosial yang sayangnya bisa saja menjadi seleksi alam bagi manusia-manusia yang tidak fit dengan kebutuhan di zaman baru tersebut. Tipe-tipe manusia seperti apakah yang fit dengan zaman yang baru tersebut? Yang pertama yakni manusia yang memiliki kesadaran spiritual. Sejak 2020, banyak orang yang mengalami kebangkitan spiritual masif. Ini wajar karena bumi kita sedang berevolusi untuk mencari titik keseimbangan yang baru. Manusia dan alam sebenarnya terkoneksi sehingga ketika bumi berevolusi maka manusia juga berevolusi. Kebangkitan spiritual membuat manusia berevolusi di level kesadaran. Kesadaran kita sedang dinaikkan ke level yang lebih tinggi sehingga kita menjadi manusia yang lebih peka, benar-benar manusiawi, bijaksana, dan memiliki welas asih yang murni. Yang kedua, manusia yang bisa menyeimbangkan yin dan yang di dalam dirinya. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki yin dan yang, namun dengan persentase yang berbeda-beda. Di masa depan dibutuhkan orang dengan yin dan yang seimbang, agar bisa hidup harmoni dengan alam, atau minimal manusia tahu kapan menggunakan energi yin merek, dan kapan mereka bisa menggunakan energi yang mereka. Yang ketiga, manusia yang bijaksana. Bumi telah kehilangan kepemimpinan manusia yang benar-benar manusiawi dan bijaksana selama beratus-ratus tahun terakhir. Banyak manusia bisa menjadi pemimpin. Banyak manusia yang bisa mengeksplorasi bumi, tapi hanya sedikit sekali manusia yang bisa bijaksana dan manusiawi dalam mengelola bumi. Kebanyakan hanyalah manusia-manusia egois yang memikirkan kepentingan pribadi dan keuntungan bisnis mereka semata, sehingga mereka tidak peduli bila kelakuan mereka ternyata juga merusak alam.
Orang bijaksana juga dibutuhkan karena mereka cenderung kalem namun taktis. Di masa peralihan zaman akan terjadi banyak goncangan bila manusia tidak bijaksana, masih gampang ke trigger panikan, mudah putus asa, tentu akan sulit untuk bertahan hidup di situasi pergantian zaman yang berat ini. Itulah sebabnya kenapa kalau kalian belajar filosofi Jawa kuno ke orang-orang yang tua dan bijak, mereka selalu mengatakan puncak dari spiritual Jawa adalah menjadi manusia yang sadar dan bijaksana, karena memang ke depan hanya manusia-manusia yang sadar dan memiliki kecerdasan spiritual yang baik yang bisa selamat dan menempati zaman yang baru yang lebih indah kelak.